نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، alhamdulillah kita selesai dari pembahasan qawaid seputar jalbul masalih wa dar'ul mafasid, yang pada kaidah ini telah kita lewati 3 kaidah cabang atau 3 kaidah turunan. Apa saja itu, Yusuf? Idza tazahamal masalih yuqaddamu a'laha. Baik. Yang kedua, idza tazahamal mafasid yurtakabu adnaha. Terus yang ketiga, baik, jalbul masalih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ghaliban. Baik, atau lebih bagus diungkapkan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, idza tasawa, dengan kait idza tasawa, apabila naam seimbang. Dan mengenai kaidah terakhir yang kita ambil ini penting untuk dipahami dengan baik, kawan. Nah, penempatan kaidah tersebut. Adapun kaidah yang tidak perlu ada kait sehingga seorang beramal dengannya secara mutlak, itu seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Idza ta'aradatil maslahah wal mafsadah quddima arjahuhuma. Quddima arjahuhuma. Ini ketika terjadi ta'arud bainal maslahah wal mafsadah. Kemudian ikhwan, pada kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, sebagian ulama memasukkan padanya kaidah la dharara wa la dhirar, yang diungkapkan juga dengan ad-dhararu yuzal, yang termasuk dari kaidah kubra yang 5 yang dalam kitab ini memang Al-Allamah Ibnu Utsaimin Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala tidak menyebutkannya. Ada beberapa kemungkinan memang beliau atau Imam As-Sa'di mencukupkan dengan kaidah al-masalih yang baru saja kita lewati, ataukah memang beliau
terluputkan untuk menyebutkan kaidah ini dalam manzumah. Akan tapi dalam qawaid beliau, qawaid wal usul al-jami'ah, beliau menyebutkan kaidah ad-darar wala dirar, yang insyaallah taala pembahasannya pada kitab tersebut bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Karena apa? Kesimpulan dari kaidah ad-darar wal dirar sebagaimana ditegaskan oleh Al-Ala'i, demikian pula Abu Bakar Al-Husani, wa'alam anna hasila hadhihi al-qa'idah yarji'u ila tahsilil masalihi wa takririha wa ila daf'il mafasidi wa ihtimali akhaffil mafsadatain lidaf'i a'dhamihima. Ketahuilah bahwasanya kesimpulan dari kaidah ini kembali kepada upaya untuk mencapai kemaslahatan-kemaslahatan dan menetapkannya, serta untuk menolak mafsadah-mafsadah dan berupaya untuk mencari yang paling ringan dari dua mafsadah yang ada demi menolak mafsadah yang lebih besar. Sehingga memang arahnya sama, ikhwan, kaidah la dharar wa la dirar dengan kaidah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Oleh karena itulah terkadang contoh-contoh yang disebutkan, ikhwan fillah, ada korelasi kuat antar dua kaidah tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah berikutnya yang juga termasuk kaidah yang kuat dan kaidah induk dalam kaidah-kaidah syariat kita, ikhwan, yaitu kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Yang diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam pada bait yang ke-24. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi liz-zawaidi. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di sini pada potongan awal dari bait tersebut, wasailul umuri kal maqasidi, wasilah-wasilah dari perkara-perkara itu seperti tujuan-tujuannya. Dan perlu kita ketahui, ikhwan, bahwasanya wasilah dari suatu perkara itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu wasail mansusun ala hukmiha, dan yang kedua wasail mubahatun fi asliha. Ini yang apa? Yang masuk dalam kaidah. Tayyib. Sedangkan yang mansusah tentang hukumnya seperti wudu sebagai wasilah untuk salat, maka ini
telah datang perintah secara khusus untuk berwudu. Nah, kemudian untuk wasail yang sifatnya tidak ada nas, tapi dia itu mubah pada hukum asalnya. Nah, hanya saja dia mengantarkan kepada tujuan tertentu dari tujuan yang syar'i. Maka untuk jenis yang kedua inilah kawan, kaidah diberlakukan. Kalau tadi untuk yang pertama jelas kan, datang perintah secara khusus wudu bagi orang yang mau sholat. Tapi ketika ada datang nas, maka disitulah kaidah diberlakukan. Sehingga wasilah yang mubah yang mengantarkan kepada suatu perkara, maka hukumnya seperti perkara yang dituju tersebut. Seperti safar. Safar aslinya mubah. Nah, apabila safar ini sebagai wasilah untuk tertunaikannya ibadah haji yang wajib, maka hukumnya wajib. Mana bisa mau berhaji tanpa safar? Nah, demikian pula wasilah kepada perkara yang mubah dan wasilah untuk perkara yang maksiat muharram. Nah, seperti seorang berjalan untuk melakukan pencurian, maka wasilah berjalannya tersebut muharram sudah. Perjalanan yang dia tempuh perjalanan yang muharram. Ini penggambaran kaidah. Tayyib. Yang darinya kita ketahui akhwan, ya, dari hal ini berarti kita ketahui bahwasanya hukum-hukum itu, ya, hukum-hukum dalam syariat kita akhwan, tayyib, mawaridnya ada dua jenis, dalam artian sesuatu yang terlewati hukum, ya, mawaridul ahkam, yaitu perkara-perkara yang terlewati hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Qarafi rahimahullah, itu ala qismain, terbagi jadi dua. Al-awwal al-maqasid, wa hiyal mutadamminatu lil masalihi wal mafasid fi anfusiha. Dan ini jelas, maqasid yaitu perkara-perkara yang menjadi tujuan. Nah, maka itulah perkara yang terkandung di dalamnya kemaslahatan-kemaslahatan atau mafsadah-mafsadah pada hal itu sendiri. Kalau itu adalah perkara yang diperintahkan, berarti mesti terkandung padanya maslahah. Kalau itu perkara yang dilarang, maka itu padanya mesti mafsadah. Ini maqasid. Kemudian yang kedua wasail. Jadi ada maqasid yang menjadi tujuan, dan yang kedua wasail sebagai wasilah atau sarana-sarana. Wahiyat turuq al-mufdiyah ilaiha, yaitu jalan-jalan untuk bisa mengantarkan kepada maqasid. Baik. Nah, dari sini ya kawan, setelah kita tahu ada maqasid, ada wasail. Maqasid, nah, itu sesuatu yang jelas. Nah, berarti maqasid inilah yang nanti akan kita jadikan sebagai penentu hukum dari wasail. Setelah kita tahu tadi wasail, ada yang memang mansus ala hukmiha, maka wasail yang telah tetap tentang hukumnya, seperti wudhu sebagai wasilah untuk bisa sholat, ini jelas hukumnya. Maka kita akan mencukupkan dengan nas yang ada dalam wudhu untuk menetapkan hukum wudhu.
Sedangkan wasail yang mubah pada asalnya tapi tidak ada nas tentangnya, maka inilah yang menjadi apa? Menjadi perkara yang kita bahas dalam kaidah. Nah, untuk yang mansus tadi, kaidah sekedar digunakan untuk menguatkan saja. Nah, tapi yang menjadi dalil pokok adalah nas. Nah, kemudian di sana para ulama juga membagi wasilah dari sisi pandang yang lain. Menjadi apa? Dua juga, yaitu yang pertama wasilatun ila ma huwa maqsudun fi nafsi, dan yang kedua wasilatun ila wasilatin ukhra. Nah, yang pertama wasilah yang memang itu dimaksudkan. Nah, wasilah tersebut memang itu dimaksudkan secara sendiri. Yang kedua, wasilah untuk menuju kepada wasilah yang lain. Jadi wasilah yang pertama, wasilah menuju perkara yang memang dimaksudkan. Jadi wasilah ini langsung menuju tujuan. Yang kedua, wasilah untuk menuju ke wasilah yang lain. Nah, untuk yang kedua ini akan contohnya seperti pengajaran hukum-hukum syar'i. Pengajaran wasilah untuk tercapainya ilmu tentang hukum-hukum syar'i. Kemudian ilmu tentang hukum syar'i itu wasilah menuju apa? Menuju penegakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah wasilah juga untuk bisa mendapatkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena seutama-utama tujuan yang dituju oleh setiap hamba akhwan yaitu apa? Ridwanullah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu akhwan itu masuk kategori wasilatun ila wasilatin ukhra. Sebagaimana pula isti'dad untuk jihad. Nah, sehingga dari sisi ini kalau seorang memiliki niatan yang bagus, akan tercapai apa? Tercapai keutamaan yang banyak. Ilmu itu sendiri kan diperintahkan untuk kita belajar dalam banyak hadis. Di sisi yang lain, dia itu merupakan wasilah bagi perkara lain. Nah, dan kalau seorang mampu untuk apa? Menghadirkan pada niatannya masing-masingnya, dia diberi pahala. Nah, sebagaimana para mujahid akhwan. Nah, mulai dari istiqdat mereka, kemudian capek, lelah, penat yang mereka rasakan, itu mereka diberi pahala. Nah, persiapan untuk jihad, mulai dari safarnya, mempersiapkan senjata, kemudian membersihkan senjata, mengasah senjata. Nah, itu semuanya wasilah untuk bisa berjihad dan wasilah untuk tegaknya kalimah Allah. Nah, semua sisi-sisi itu diberi pahala. Allah katakan dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mauti'an yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih. Nah, jadi semuanya ditulis sebagai apa? Amalan soleh. Rasa haus,
rasa capek, kelaparan di jalan Allah. Naam, kemudian menginjakkan kaki di tempat-tempat yang menjadikan orang-orang kufar geram. Kemudian juga terlukanya mereka, itu semuanya ditulis sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan di sini ya, berartilah bahkan rasa haus, rasa lapar yang itu kan bukan bukan upaya dia ya kan? Bukan perbuatan mukallaf itu. Tapi karena itu terjadi dengan sebab upaya untuk mencapai jihad. Karena itu wasilah untuk mencapai jihad, mereka berjalan sehingga merasakan haus, lapar. Itu dihitung amalan soleh coba. Rasa haus, rasa lapar. Karena wasilah menuju kepada ikhla kalimatillah. Nah, disinilah pentingnya ikhwan seorang bisa menghadirkan pada dirinya untuk apa dia melakukan suatu hal. Maka sebagai contoh duduknya kita di masjid, di majelis ilmu. Kita menghafal Al-Quran, kita menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan berhenti cukup untuk sekedar sekedar diri tok. Aku ngapal biar aku pintar. Aku ngapal biar hafalanku banyak. Aku menghafal agar agar bisa menyenangkan hati orang tua. Kemudian dari tujuan-tujuan itu, ketika terkumpul banyak hal-hal maqasid yang bagus, dia akan mendapatkan pahala dari itu semua. Coba. Sehingga al-wasailah ahkamul maqasid di sini memiliki hubungan erat dengan kaidah apa coba? Dengan kaidah apa Iqbal? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sangat erat hubungannya dengan apa? Dengan al-umur bi maqasidiha. Perkara itu sesuai dengan maqasidnya. Dan di sini dikatakan al-wasail laha ahkamul maqasid. Taib. Makanya perbagus dalam dalam menetapkan tujuan. Dan ingat-ingat tujuannya apa. Ketika tujuannya baik dan pada satu amalan terkumpul tujuan baik yang banyak, maka dia akan mendapatkan pahala dari semua tujuan tersebut. Seperti menuntut ilmu karena wasilah menuju wasilah yang lain. Sehingga banyak sekali sebenarnya penuntut ilmu itu kalau mampu menghadirkan niatan-niatan yang bagus padanya. Taib, menghilangkan kejahilan dari diri kita. Wasilah untuk nanti bisa berdakwah di jalan Allah. Wasilah untuk meninggikan kalimat Allah, wasilah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, wasilah untuk menjadikan hati orang tua kita berbinar-binar, senang. Ini maka hadirkan itu semua. Ketika salah satu tujuan melemah dari benak kita, maka jangan sampai tujuan-tujuan lain terlupakan semua. Kita kuatkan diri kita dengan mengingat tujuan-tujuan yang lain. Misalnya enggak teringat dari kita untuk menghilangkan kejahilan, sudah merasa sudah. Tapi ingat misalnya hal yang bisa membangkitkan kita, orang tua kita misalnya. Diingat. Saya ingin membahagiakan mereka. Saya ingin sedikit berupaya membalas jerih payah mereka. Kalau emang enggak teringat sisi yang lain, sisi ini ingat. Jangan sampai membuat mereka bersedih. Jangan sampai membuat mereka kecewa. Ini karena membuat hati orang tua gembira ya kawan, juga termasuk di antara maqasid yang utama, maqasid yang mulia, karena itu termasuk bir. Dan sebaliknya menjadikan hati orang tua bersedih ya termasuk mafsadah, termasuk perkara yang dilarang.
Nah, ini pentingnya kaidah, kawan. Nanti insyaallah dalam penerapannya akan kita lihat. Barakallahu fikum, mungkin itu dulu. Nasallallahu taufiq wa sadad. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu